Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadat. Kita memasuki ayat yang ke-59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Yang 60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtazu, maka berpisahlah, al-yauma, pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang kebangetan. Kebangetan itu maksudnya kebangetan, kurang ajarnya. Artinya nanti di yaumul mahsyar, setelah persidangan selesai, orang-orang yang calon-calon ke neraka diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan diri dari kumpulan orang-orang soleh. Wamtazu, wamtazu itu misah, minggir-minggir. Kalau bahasa kita minggir. Disuruh minggir. Kalau di dunia samar, orang soleh sama orang tolih. Kalau soleh itu baik, kalau tolih itu salah. Samar kalau di dunia. Apalagi menjelang pemilu ini banyak orang nyamar. Tiba-tiba pakai gamis, tiba-tiba pakai peci putih, pakai sorban, pakai jilbab, ya. Padahal sehari-hari enggak. Dulunya enggak pernah ke masjid, nyamar, tiba-tiba rajin ke masjid. Apalagi ini musim maulid, banyak yang tiba-tiba datang minta waktu untuk ceramah. Baca salam aja gak jelas. Muqaddimah waduh wis mbok. Samar Pak, kalau di dunia ini samar. Banyak orang ketipu mana orang baik, mana orang enggak baik. Mana calon penghuni neraka, mana calon penghuni surga. Enggak jelas. Gampang kita ini rakyat kecil ini gampang, kadang ya gampang ditipu. Asal menjelang begini pakaian, asal pakai gamis mulu, ketemu orang assalamualaikum, kirain kita wah ini orang hebat, taunya. Qala Muqatil, berkatalah Imam Muqatil mengomentari ayat ini, i'tazilu al-yawma minas salihin. Artinya i'tazilu, misahlah, jangan gabung, jangan kumpul al-yauma di hari itu minas salihin, dari orang-orang salih. Wes pokoknya dipisahin. Kalau dalam keterangan yang lain, wa qala Abul Aliyah tamayyazu, artinya berpisahlah. Wa qala as-Subiyyu kunu ala haddatin, jadilah kalian orang-orang yang mujrimun, calon-calon penghuni neraka itu ngumpul dengan kelompok kalian. Maka ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang ia idolakan. Sekarang ini kita mengidolakan siapa, yang kita bawa sampai akhir hayat kita, maka nanti di akhirat kita kumpul dengan dia. Ya maka terserah kita mau mengidolakan siapa, ya terserah Pak. Dalam hadis itu kan ahbib habibaka haunamma, ahbib cintailah habibaka, orang yang pengen engkau cintai, terserah. Atau dalam hadis yang lain, wahbib masyikta, cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Kalau dalam konteks pilpres kan konon calonnya 3 ya Pak, yang heboh. Ya belum jelas kan, makanya saya bilang konon. Konon itu kan sesuatu yang belum jelas. Ya bisa jadi ntar menjelang jadi 9, ya bisa jadi. Ya siapa tahu ntar begitu diumumin nama saya ada kan.
Dari kesekian itu mau milih yang mana terserah, Pak. Terserah milih yang mana, wong konsekuensi ya tanggung sendiri ya. Ayo terserah. Kita udah dikasih kecerdasan oleh Allah, kemudahan oleh Allah dengan adanya media sosial. Kita bisa melihat si A ini begini, si B begini, si C begini. Tinggal kita menentukan pilihan. Lah almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan, disatukan dengan siapa yang ia cintai. Kalau yang kita cintai orang-orang saleh, ya insya Allah kita akan kumpul dengan orang-orang saleh. Tapi kalau sebaliknya, ya wallahu a'lam, pilihan ada di tangan kita. Kita ini mau celuk siapa, terserah. Kan nggak boleh kamu di masjid ya. Nggak boleh. Kalau di gereja boleh. Kalau di masjid nggak boleh. Gereja boleh. Wong yang punya aturan dia ya terus suka-suka dia lah ya. Wantazul yauma ayyuhal mujrimun. Tapi nanti di akhirat akan diperintahkan oleh Allah untuk pisah. Summa ta'ti zabaniyatu yufarriquna al-mujrimina minas salihin kafarqit tuyur minal jaradi. Akan datang malaikat zabaniyah dalam keterangan kitab ini, yufarriquna, akan memisah-misahkan, dipilah-pilah, al-mujrimin, orang-orang calon penghuni neraka, wa minas sholihin, dipisahin dari orang-orang saleh, kafarqit tuyur minal jarad, seperti orang milih-milih mana belalang mana burung. Wis jelas beda. Kalau sekarang ya remeng-remeng, nggak ketahuan. Nah, kemudian setelah orang-orang yang mujrimun ini udah ngumpul dengan kelompok-kelompoknya, nah baru turun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum. Ini dalam baca ayat ini ada dua kalimat yang kalau ketuker artinya berbahaya, Pak. Sama-sama la, yang satu panjang, satu pendek. Yang Allah ta'budu syaiton, lanya panjang. Kemudian innahu lakum aduwwum mubin, lanya pendek. Yang pertama lanya panjang, yang kedua pendek. Ini kalau dibalik, Pak, diputer, bahaya artinya, Pak. Berubah 180 derajat. Jadi berkebalikan, satu idul, satu ngalor. Itu kalau lanya dibalik. Yang benar la yang pertama panjang, la yang kedua pendek. Maka guru-guru guru-guru tajwid, guru-guru Al-Qur'an itu sangat hati-hati dalam masalah ini, artinya dalam panjang pendek, karena banyak ayat Quran berselisih, berbeda panjang pendek artinya berubah, berbeda tasydid artinya berubah. Tapi kalau hanya ikhfa, izhar, idgham, tidak merusak arti, hanya merusak ilmu tata cara baca Quran. Tapi kalau panjang pendek, huruf tasydid itu bisa merubah arti. Misalnya yang ini, kalau yang benar kan ya bani Adam, anak keturunan Adam, Allah panjang, ta'budu syaiton, jangan sekali-kali nyembah ngikuti setan, itu lanya panjang. Innahu, karena sesungguhnya setan, lakum, la yang kedua pendek, ia itu bagi kalian aduun, musuh, mubinun, yang jelas. Berarti nurul mubin ini cahaya kejelasan. Maka orang sini harus jelas. Kalau hijau ya hijau, kalau coklat ya coklat, kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Jangan remeng-remeng. Wong nama masjidnya Nurul. Nurul itu cahaya, mubinun itu jelas. Sudah cahaya, jelas lagi. Makanya harus jelas. Kalau remeng-remeng nggak jelas namanya. Nama masjidnya Nurul Mubin. Kalau seandainya dibalik, Pak, la yang pertama pendek, la yang kedua panjang. Ya bani Adam alla ta'budu syaiton, la nya kan pendek.
Innahu lakum aduwwum mubin. Ini salah fatal. Artinya nanti ya bani Adam, anak Adam, Allah ta'budu syaitan, hendaknya kalian nyembah setan. Orang yasinan kok malah nyuruh orang nyembah setan. Gara-gara lanya dibaca pendek. Hati-hati ya Pak ya. Kan pada yasinan ya. Ini habis ini kan yasinan biasanya ya. Nah, ketika baca ya bani Adam Allah harus jelas, agak panjangan. Ta'budu syaitan innahu lakum, lanya pendek. Kembali, yang salah ini, yang salah jangan diikuti. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Anak Adam, hendaknya kalian nyembah setan. Innahu, karena sunnah setan la tidak kum bagi kalian aduun musuh mubinun yang nyata. Ayo nyembah setan, wong setan itu bukan musuh. Itu kalau lanya kebalik. Bahaya. Ada yang fatal lagi, mungkin udah pernah saya sampaikan untuk mengingatkan kembali, karena ini sangat fatal dan ini kita baca setiap waktu, mungkin dalam sehari itu bisa belasan kali, bisa puluhan kali, yaitu ketika baca suratul Fatihah pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya-nya itu harus jelas, tasdidnya harus jelas, ditekan bacanya. Iyyaka na'budu wa iya, ditekan. Karena kalau dibaca lurus tanpa tasdid, artinya ya sama tadi, bertentangan, berlawanan, hanya beda tasdid. Yang iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau, nasta'in kami minta tolong. Itu yang benar. Tapi kalau ya-nya dibaca lurus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan di telinga juga bedanya tipis Pak ya. Yang satu iyyaka, yang satu iyyaka. Artinya tapi jauh berubah Pak. Kalau iyyaka hanya kepada engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Tapi kalau iyyaka tanpa tasdid, hanya kepada sinar matahari pagi, na'budu kami. Nah, yang nyembah sinar matahari itu kan yang punya toko di situ. Sepanjang jalan sono kalau pagi-pagi sebelum buka toko bakar lidi. Ayo, kan begitu ya? Kan biasanya loh di situ loh. Bakar lidi kan sambil begini. Nah, ini yang nyembah matahari pagi kan itu. Lah masa kita baca Fatihah kok yo iktikadnya malah nyembah itu hanya kepada sinar matahari pagi, na'budu kami nyembah, dan hanya kepada sinar matahari pagi kami minta tolong. Itu kalau mbah saya dulu cerita, katanya zaman Jepang dulu ya. Masih ingat ya Pak Haji? Pernah diceritain ya. Kalau pagi-pagi katanya anak-anak muda dipaksa untuk nyembah matahari. Apa namanya? Saikere apa namanya ya? Saikere berarti kan bagusan kere ya. Cerita orang-orang tua dulu. Dipaksa, makanya kan Jepang dikenal kan negara matahari terbit. Lah karena yang mereka yang disembah ya matahari ketika terbit. Lah ini bahayanya orang baca Fatihah, yang satu pakai tasdid yang benar, yang enggak benar yang enggak pakai tasdid. Kan setiap hari kita baca berulang-ulang kali. Yang wajib aja 17 kali kita baca Pak. Kecuali kita jamaah, kita jadi makmum masbuk. Itu yang wajib, belum di qobliyah ba'diyah, belum kalau ngaji, belum kalau wiridan, belum nanti misalnya bapak-bapak habis ini ada kegiatan yasinan. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Apalagi kalau budaya di daerah saya Pak, yang di kampung di daerah Bojong dulu. Itu kalau yang dikirimin tahlil 20, maka Fatihahnya 20 kali. Mas pokoknya kalau tahlilan itu paling cepat kelar jam 10 malam. Kalau di sini kan kadang kalau di Jakarta kan ila hadrati ruhi A B C D sampai berapapun Al-Fatihahnya sekali Al-Fatihah. Kalau di sono diomelin orang sono. Mas pokoknya yo yang dikirimin 20 yo Fatihahnya 20. Kalau diriwin 50 kan lumayan, semalaman Fatihah dulu. Lah berulang-ulang kali kan Fatihah itu kita baca, maka disebut sab'ul masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Lah ketika lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati-hati, ya-nya benar-benar di tasdid. Kecuali kalau memang yang enggak tahu atau belum tahu. Wong namanya orang enggak tahu terus. Tapi wajibnya orang nggak tahu atau belum tahu itu nyari tahu.
Lah ketika udah tahu ya tinggal dipraktekkan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam apakah tidak ahad telah kami sampaikan ilaikum kepada kalian. Allah ya bani Adam anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita manusia ini keturunan Nabi Adam. Cuman dulu zaman saya SMP Pak, ada teori apa yang Robert Darwin apa yang katanya manusia berasal dari kera. Saya saat itu baru masuk sekolah aja udah debat sama guru biologi Pak. Saya bilang, Pak, wah mosok kita ganteng-ganteng begini dibilang keturunan kera. Saya nggak mau lah, biar bagaimana saya keturunan Nabi Pak, Nabi Adam. Nah kata guru saya dulu, ini hanya teori, yang namanya teori itu bisa dibantah. Katanya kita keturunan kera. Ya kalau dia keturunan kera nggak apa-apa lah ya, kata Darwin tadi. Tapi kalau kita Muslim nggak mau lah. Biar bagaimana kita ini Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Allah panjang diingat, Allah hendaknya jangan ta'budu syaitan, nyembah setan. Innahu karena sebenarnya setan itu lakum bagi kalian aduun musuh mubinun yang nyata yang jelas. Ini ayat ini kalau dalam ilmu balaghah namanya taubih. Taubih itu kalau orang Jawa itu diwelehno. Kalau orang Jawa Timuran apa? Welehno itu begini loh. Misalnya kita punya anak, dinasihatin, Tom jangan lewat situ, jalan itu licin. Oh enggak apa-apa, nekat lewat situ lah. Kemudian dia jatuh, terus kita bilang, tuh kan udah saya bilangin. Nah itu kalau orang Jawa itu namanya welehno, dimelehno. Iya, kalau orang Jakarta apa itu? Kita misalnya anak nih, udah kita nasihatin, Neng, jangan pacaran sama dia itu udah terkenal. Terus kemudian kita bilang, begitu kejadian, tuh kan ini ayat itu kan, loh kan kamu udah saya bilangin jangan ikut setan. Lah ternyata kamu ikut setan, ya cari tuh, makan tuh pencarian lu. Nah, kalau orang bahasa sono kan begitu. Itu kalau orang Jawa namanya diwelehno. Lah kalau ilmu balaghah namanya taubih. Taubih itu ya tadi itu, ada orang kita nasihatin tapi dia ngeyel. Lah kemudian ketika ia kejeblos, kemudian kita tuh kan, nah itu namanya tuh kan, nah itu namanya taubih. Kalau bahasa sini apa namanya ya? Susah ya, nggak ada padananan ya. Nyukurin itu alhamdulillah, nggak syukurin lo kan. Padanannya apa ya bahasa Indonesia ya? Ini yang lahir di sini loh. Nah, saya kan lahir di kampung, kelamaan ngomong Jawa ya, ngomongnya Jawa ya. Taubih itu namanya taubih. Ayat ini itu kan kita ini udah dikasih tahu, jangan ikutin perilaku setan. Lah kita tetap maksa ngikutin. Lah begitu nanti di akhirat ditaubih oleh Allah. Tuh kan udah dibilangin jangan ikutin, ngeyel masih tetap ikut. Ya udah ini makan pencarianmu sono neraka. Nah itu namanya taubih. Apa lah mbok lah. Bahasa istilahnya orang kali baru apa ya mbok lah. Wis kono diitin sendirilah. Ayat ini tuh fungsinya begitu, Pak. Apa namanya? Ya itu welehno itu kalau orang Jawa. Nah, Allah udah memperingatkan melalui para nabi-nabinya. Ini yang benar, ini yang salah. Ini loh jalan ke arah surga, ini jalan ke arah neraka. Lah orang-orang yang kita nasihatin tetap milih ke neraka. Lah begitu udah bener nyampe ke neraka, tuh kan saya bilangin jangan pilih jalan ini, tetap pilih ini. Cuman orang kadang kalau memang belum kejeblos itu dinasihatinya susah. Lah kejeblos di dunia masih ada kesempatan untuk perbaikan, tapi kalau kejeblosnya di akhirat udah nggak bisa.
Kalau di dunia misalnya kita nasihatin, main apa hati-hati, gak usah ikut-ikutan judi apa slot. Anak-anak muda ini, saya beberapa hari yang lalu diceritai Pak, ada orang yang suami istri polisi, rumahnya dijual, ya kirainnya mau pindah ke rumah yang lebih bagus, ternyata kejeblos judi online. Slot katanya, slot tahu kayak apa mainannya? Kayak apa? Yang muda-muda biasanya pengalaman. Saya sampai penasaran ya Pak. Saya penasaran ketanya, apa kayak? Ternyata kayak main game bot zaman dulu ya, numpuk-numpuk bata dia. Well, pura-pura nggak tahu. Udah dibilangin, ini kalau orang lagi kecanduan dibilangin rasa susah Pak. Oh enggak apa-apa, saya pasang 10.000 dapat 200.000. Cuman awalan doang dikasih. Seterusnya babak belur. Banyak kasus sampai rumah kejual, motor kejual, mobil kejual ya gara-gara. Lah kalau belum ludes dinasihatin masih susah. Lah sama orang kalau udah dinasihatin susah, tapi udah begitu nanti di akhirat udah dipisahin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Para mujrimun itu orang-orang yang nampeng dinasihatin susah. Lah kemudian alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu kayaknya membisikkan sesuatu yang enak, tetapi nyatanya akan menjerumuskan kita. Ya contoh kasus Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Nabiullah Adam ditempatkan di surga bersama dengan istrinya, setan itu kan hasud Pak. Kalau bahasa kita nih, kalau bahasanya orang Bojong kurang ajar, anak baru nempatin surga. Gitu ya. Ini gimana caranya Adam keluar? Akhirnya disamperin. Kalau nyamperin laki kadang agak susah, bininya disamperin Pak. Terus yang diiming-imingkan, kalau bahasa kita begini, Hawa, kamu pengen kekal kan di surga? Loh iyalah, surga enak. Nah makan itu buah. Itu buah namanya khuldi. Khuldi itu kalau diterjemahkan artinya kekekalan. Udah makan itu, kamu kekal. Apa iya? Dibilangin, saya kan senior di sini. Lah iblis kan ngomongnya begitu. Saya senior di sini, saya udah tahu seluk-beluk surga, udah tahu. Kalau pengen kekal tuh makan buah khuldi. Tapi kan kita dilarang oleh Allah suruh makan semuanya, tapi kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Tapi kan fa'azallahum syaitan, kemudian setan menggelincirkan dia. Lah begitu dimakan. Ini cerita guru saya waktu SD Pak. Cuman saya cari kitabnya belum ketemu. Yang laki nyangkutnya di sini. Makanya laki-laki biar operasi plastik kayak apa ini tetap ada nih Pak. Kalau orang Jawa namanya ndel-ndel. Ini loh, kan? Jakun kalau orang sini ya. Ini konon Pak, teman cara saya cari di kitab belum ketemu ini. Yang perempuan katanya nyangkutnya di sini sama sini. Perempuan karena ngambilnya lebih banyak kan, laki ngicipin dikit doang nyangkut sini. Katanya, cuman kalau dicari kitabnya ada, saya belum tahu. Ini dulu didongengin kok, dongeng. Cari apa. Tapi saya ketemu ada dalam keterangan kitab Nashaihul Ibad, kitab sangat populer di kalangan majelis taklim. Ketika Nabi Allah Adam melanggar aturan Allah memakan buah khuldi itu, saat itu berpakaian lengkap. Begitu makan gelap, langsung semua pakaiannya hilang. Uryana tiba-tiba menjadi telanjang. Dan kemudian dipisahkan dengan istrinya. Baru diterima taubatnya setelah sekian puluh tahun berjalan nyampai ke Mekah, baru diterima taubatnya. Nah saat itulah Nabi Adam ngiri ketika Mi'raj bertemu dengan Rasulullah. Ya Muhammad, umatmu enak ya. Saya dulu berpuluh-puluh tahun taubat pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
latakunanna minal khasirin. Nyampe ke Mekah baru diampuni, tapi umatmu dimanapun ia bertaubat diampuni oleh Allah. Dimanapun. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap pendosa dari umat Nabi Muhammad akan diampuni oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang yang justru malah mempublikasikan dosanya, bangga dengan dosanya sehingga dicerita-ceritakan ke orang. Lah orang yang model begini nih malah yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Kalau orang melakukan dosa kemudian ia menyesal kemudian disembunyikan semampunya, itu dosa diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosanya malah dicerita-ceritain ke orang, wis. Tahu gak lu? Semalam saya dapat cakep orangnya. Cerita ke orang. Nyanyinya suaranya bagus. Cerita-cerita. Aturan orang nggak tahu malah jadi tahu. Misal berhenti tobat sih tobat, cuman ketika ketemu orang ia masih demen dengan kenakalan remajanya dulu sehingga dicerita-ceritain mulu. Lu baru minum segelas kecil, sloki. Satu sloki udah deyeng-deyeng. Gua satu kerat nyumsek ke got. Tobat sih dia tobat, cuman bangga kalau cerita dengan dosanya di masa lalu. Lah itu namanya mujahir. Mujahir itu tindakan yang tidak bagus. Semampu kita, kalau kita punya dosa di masa lalu, tutup serapat-rapatnya. Apalagi jangan sampai diceritakan ke anak. Efeknya bahaya. Misal kita dulu waktu muda, waktu remaja, demen nyolong duit emak. Umpama duit itu udah diumpetin di ujung stagen diikat. Kalau orang dulu nyimpen duitnya kan di situ. Kita masih tahu aja. Lah kemudian diceritain ke anak. Lah anak nanti bagaimana caranya bisa lebih canggih daripada bapaknya. Makanya kalau punya kesalahan di masa lalu, di masa remaja dulu kita pernah nakal, sebisa mungkin tutup sedalam-dalamnya. Jangan cerita-cerita apalagi ke anak, bahaya. Nanti anak ketika kita omelin, bapak aja begitu, bahaya. Balik kembali. Nah, ini namanya ayat melehno atau mengingatkan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan sekali-kali ngikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata. Setan itu memang membisikkan sesuatu yang kelihatannya indah, tapi keindahan itu yang membawa ke neraka. Kayak lagunya Rhoma Irama itu. Mau nyanyi di dalam masjid juga pantas ya Pak ya. Rhoma Irama ya Pak ya. Bila terbersih di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian. Kan gitu ya. Wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Kan udah dikasih tahu kalau setan jangan diikutin. Wa anibuduni, dan hendaknya kalian itu ngikutin apa yang saya sampaikan. Hadza, inilah siratun, jalan mustaqimun yang benar. Kita udah dikasih tahu dan kita juga udah tahu jalan ke surga itu mana, jalan ke neraka mana. Cuman kita tinggal milih. Cuma kadang yo milih jalan surga, tapi kadang-kadang yo milih jalan neraka. Contoh gampang Pak, rata-rata kita kan megang HP Pak ya, rata-rata ya. Di HP kita ini bisa kita setel ke arah surga, tapi juga bisa kita setel ke arah neraka. Dengan kecanggihan teknologi, sekarang kita pengen mendengar nasihat dari siapapun ulama yang kita pengen bisa. Cuman sayang kadang HP kita ini lebih banyak buat nyetel yang jalan ke sebelahnya. Dulu kalau kita mau dengar ceramahnya siapa, kita harus datang ke pengajiannya.
datang ke taklimnya atau datang ke acara tablignya. Tapi sekarang Pak, kita tinggal klik tulis namanya, ketemu. Cuman saya yang masih penasaran itu pengen dengar ceramahnya Al-Maghfurullah Abah Uci Turtusi. Saya cari yang bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Sunda semua. Begitu saya cari, dengerin nggak mudah. Kadang ada yang teksnya jalan. Saya tanya temen yang orang Sunda, nggak bener itu teksnya. Waduh, saya masih penasaran Pak. Kalau Bapak punya ada yang rekaman ceramah pakai bahasa Indonesia, saya pengen dengar ceramah beliau. Karena dari kolom komentar itu semuanya kok kayaknya menyejukkan. Cuman sayangnya saya nggak paham. Apa perlu beli kamu Sunda dulu ya? Belajar dulu ya, nggak usah tadi ya. Pengen Pak, dari dulu saya pertama kali dengar nama beliau itu dari rekaman ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa beliau itu pernah mendapatkan satu ilmu dari Abah Uci Turtusi. Ini saya cari-cari, ini orang fotonya orangnya. Begitu sekarang udah musim YouTube, saya cari ceramahnya, cuman yang bahasa Indonesia belum nemu. Lah sekarang Pak, begitu mudahnya dengan canggihan teknologi, jalan ke neraka yo gampang, jalan ke surga yo gampang. Tinggal kita yang mengarahkan HP kita ini dibawa kemana. Apakah nyembah setan atau wa'ani buduni hadza siratun mustaqim. Apakah milih jalannya setan atau milih jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Walaqad, dan sungguh adalla, telah banyak menyesatkan minkum, dari kalian. Kalian itu maksudnya dari kita Bani Adam ini. Jibillan katsiran, banyak orang yang sudah disesatkan oleh setan. Dari pertama kali leluhur kita Nabi Adam udah pernah tergelincir sama setan. Kita sejarahnya udah sering dengar dari guru-guru kita, mungkin juga kita baca sendiri dari buku-buku yang kita baca. Tapi kadang tadi masih afalam takunu takilun. Apakah kita nggak mikir? Kalau bahasanya Cak Lontong, mikir wong. Kita kesempatan mikir dia nggak tahu entah sampai kapan. Lah mumpung masih ada kesempatan, kita yang ikutin wa'ani buduni hadza siratul mustaqim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Begitu sudah sampai ke neraka, orang-orang yang mujrimun tadi diomongin, ini nih. Jahannam, neraka jahannam allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian udah pernah diceritain. Kalian udah tahu ini bakal ada, tetapi tetap muayal. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Kalau bahasa orang Betawi tadi, makan nih pencarian lu dari dulu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Itu terjemahan bebasnya bahasa kita begini. Makan pencarian lu nih. Ibarat kita punya anak suruh belajar nggak mau, suruh ini nggak mau, begitu pengumuman lulusan nggak lulus, kita ngomong makan pencarian lu nih. Kemudian sebagai penutup pertemuan ini ayat yang al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saat itu al yauma nakhtimu, akan terkunci afwahihim, mulut kita nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, dan akan ngomong tangan-tangan kita. Wa tasyhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki kita. Mulut udah nggak bisa ngomong, yang ngomong nanti tangan, yang jadi saksi kaki. Di dunia asal bisa bayar pengacara yang pinter ngomong, menang. Makanya kan bahasa plesetannya KUHP kan gitu ya Pak, kasih uang habis perkara. Wes pokoknya wani piro, asal pengacaranya kondang, jago, pinter ngomong, bisa membelok-belokkan kenyataan, menang.
biar aslinya dia pelakunya bisa bebas. Tapi nanti di akhirat al-yauma nakhtimu ala afwahim, mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang akan ngomong, bener ya Allah, saya yang tanda tangan itu aslinya cuma 3M, saya bikin 17M. Yang dulu kasus Covid ya Pak, 3M jadi 17M. Ini loh yang tanda tangan, ini ngomong nih. Terus kakinya wata syatul juluhum, kakinya iya bener, saya diajak ngelakak ke sono. Udah nggak bisa ngeles lagi, udah. Wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dari semua apa yang mereka lakukan, tangan dan kaki kita lah yang menjadi saksi. Kalau di dunia ini betapa banyak ketidakadilan, walaupun pengadilan banyak, tapi begitu di hadapan Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu yang akan menghakimi dengan seadil-adilnya kehakiman? Bahkan sampai ada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin, saking adilnya Pak, hewan yang satu bertanduk, yang satu enggak, kok serudukan blok, yang enggak bertanduk kalah, nanti di akhirat dua hewan itu akan dihidupkan kembali. Yang dulunya enggak bertanduk akan dibalik punya tanduk, yang dulunya bertanduk akan serudukan lagi, habis itu jadi debu. Selesai hewan. Kalau kita enggak, maka penyesalan kita di penghujung surah Amma Yatasaalun An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya saya udah urusan beres, bisa jadi kayak debu begitu, selesai. Tapi manusia enggak. Apalagi dalam hal urusan sesama kemanusiaan, asal belum beres dengan sesama kita, akan tetap diminta keadilan, diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.